Bahwa kebanyakan bukan ulama, sedangkan ulama mereka pun bukan ulama. Ya. Akhirnya sampai ditanya, lah terus ya apa? Ya saya tetap ikut apa namanya? Ikut kiai-kiai sepuh katanya dia. Saya ikut kiai-kiai sepuh. Lah terus kalau misalnya bentrok bagaimana? Kalau misalnya ada bentrok antara ini dengan ini. Dia mengatakan ya gak melok bentrok katanya. Yang penting nerima duit. Dapatnya 200.000 lumayan. Dia mengatakan karena memang nggak ada kerjaan, jadinya dikasih 200 ya lumayan. Ya. Tapi efeknya adalah tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu Nabi Allah Ibrahim dibawa ke satu tempat, ya. Tempat itu adalah suatu lapangan, di situ ada dikumpulkan banyak banyak kayu dibakar, dan kemudian Nabi Allah Ibrahim dilempar menggunakan manjanik, ya, kayak ketapel itu, dus, dilemparkan menggunakan itu. Di dalam apinya Namrud, Nabi Allah Ibrahim berdiam 45 hari. 45 hari dalam api, apinya itu nggak padam-padam, 45 hari. Dan yang subhanallah, ketika Nabi Allah Ibrahim itu akan dilemparkan ke manjanik, malaikat Jibril bertanya, tidak menyerupai manusia ya. Malaikat Jibril datang dan mengatakan, wahai Ibrahim, alaka hajat, apakah kamu punya hajat? Kata Nabi Allah Ibrahim, amalaka fala, kalau hajat itu untukmu, saya nggak punya hajat. Kata Nabi Allah Ibrahim, ditanya lagi ketika dilempar, Ibrahim, ayo punya hajat? Enggak, katanya. Kalau saya untukmu, maka saya nggak punya hajat. Sampai 3 kali baru Nabi Allah Ibrahim mengatakan, malaikat Jibril mengatakan, ya Ibrahim, alaka hajat, Ibrahim, apakah engkau punya hajat untuk aku sampaikan kepada Allah? Maka jawab Nabi Allah Ibrahim, ilmuhu bihali yughni an su'ali. Pengetahuan Allah akan keadaanku sekarang ini lebih ilmu bihali yughni an su'ali, mencukupkan saya dari minta-minta lagi. Nah, ini berdasarkan daripada firman Allah dalam hadis qudsi yang mengatakan, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taitu afdhala ma u'tisailin. Siapa yang sibuk dengan menyebut aku, zikir, ibadah kepada Allah, an mas'alati, daripada minta-minta sama Allah, berdoa bahkan, itu maka akan aku berikan orang itu yang lebih baik daripada aku berikan kepada orang yang minta-minta, yang minta kepada saya. Nah, maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan seperti itu karena cukup Allah mengetahui. Imam Al-Haddad mengatakan, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Qad kafani, sudah cukup untukku, ilmu rabbi, pengetahuan Allah kepadaku, rabbi min su'ali, dari permintaan-permintaanku, min su'ali wa ikhtiyari, dan daripada usahaku. Cukup Allah ngerti, ya. Karena kita ini memang diminta untuk ibadah, diperintahkan untuk ibadah dan sebagainya. Sisanya nanti dipenuhi sama Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal banyaknya kayak apa? Amal kita ini antara tertolak dan diterima. Kita ditolak ya nggak tahu, kita diterima ya nggak tahu. Kalau kita berpegang, ya, bersandar kepada amal kita berarti bersandar dengan hal yang kita nggak tahu. Tapi lebih afdal ketika kita menjalankan apapun perintah Allah tanpa menoleh kepada amal-amal kita. Tanpa menoleh kepada amal kita, ya ini, ya, aku ngene lho, aku ngono lho, aku ngene lho. Ya, makanya nggak pantas kalau seorang hamba itu mengatakan, loh aku itu doa, saya ini sudah berdoa, aku itu ngelakoni ini, tapi ya tetep aja, itu nggak benar. Ya, berarti memang kan kamu itu ibaratnya itu beramal untuk dikasih gaji, untuk dibalas, bukan beramal lillahi ta'ala. Ya memang sulit ya, memang sulit, tapi lakoni aja sudah, jalankan, jadikan kebiasaan kok. Itu seperti kita makan nasi, ya, atau makan sehari 3 kali, kita nggak ada yang pernah berpikir saya makan itu mengikhiri mangan itu nggak ada.
Tapi kita makan selesai kerja seperti biasa ya. Kita makan kerja seperti biasa. Lakukan seperti itu sambil berjalan waktu. Lalu kemudian Nabiullah Ibrahim bahkan Nabiullah Ibrahim dalam satu hadis dikatakan bahwasanya Nabiullah Ibrahim itu 45 hari di dalam apinya Namrud itu sampai beliau itu mengatakan saya seumur hidup gak pernah enak seenak ketika aku ada dalam apinya Namrud. 45 hari semua hajatnya, semua keinginan Nabiullah Ibrahim semua ada. Semuanya ada, seakan-akan semuanya ada, semuanya terpenuhi. Ya. Dalam apinya Namrud. Wah, kata. Kalau tak jetrum nih. Lalu kemudian Nabi Ibrahim setelah berjalan waktu menikah dengan Sarah ya. Dengan Sarah, lalu kemudian dibawa Sarah itu perjalanan ke Mesir. Sampai ke Mesir, Nabiullah Ibrahim itu diberi info, wallahu a'lam apakah itu wahyu dari Allah atau info dari siapapun, bahwasannya Raja Mesir itu orangnya zalim. Dan dikasih info bahwasannya ada seseorang pendatang dengan seorang wanita yang dia itu sangat cantik. Konon katanya Sarah itu, Siti Sarah itu zaman itu adalah wanita yang paling cantik di muka bumi. Akhirnya ya, Sarah dikatakan oleh Nabi Ibrahim, wahai Sarah, jika ada yang mengatakan kamu siapa, katakanlah kamu adalah saudariku. Wa arada Ibrahim, dan Nabiullah Ibrahim itu menginginkan bahwasanya saudara dalam Islam, dalam satu agama. Di zaman itu tidak ada yang beragama Islam kecuali Nabiullah Ibrahim, Siti Sarah, plus Nabi Lut. Nabi Lut itu adalah anak daripada saudarinya Nabiullah Ibrahim. Jadi ponakan. Nabi Lut itu ponakannya Nabi Ibrahim, cuman dari sisi saudarinya Nabi Allah Ibrahim, kakaknya Nabi Ibrahim kata. Dan ibunya Nabi Lut sudah meninggal ketika masih hidupnya Ibrahim, meninggal sudah lama. Lalu kemudian ketika Sarah dan Ibrahim itu masuk ke Mesir, dan Raja Mesir itu kala itu diberi info bahwa ada perempuan cantik. Lalu dipanggil. Yang dipanggil itu adalah Nabi Allah Ibrahim. Tapi yang ditanya adalah Sarah. Ketika Sarah ditanya siapa laki itu, maka karena sebelumnya sudah diinfo oleh Nabi Allah Ibrahim, Siti Sarah mengatakan dia adalah saudaraku. Kata Raja Mesir itu, kalau dia adalah suamimu maka akan aku bunuh dia sekarang. Maka akan aku bunuh dia. Kenapa? Karena kalau suami berarti nggak esok ngawini Sarah. Lalu Siti Sarah kemudian diajak atau ditanya. Dan kala itu tangannya si Raja Mesir itu ketika mau memegang tubuhnya Sarah itu langsung lumpuh. Teriak itu rajanya. Begitu teriak masuk pasukannya, ya, lalu kemudian ditanya, kenapa wahai raja, tangan saya lumpuh? Loh kenapa? Karena ketika saya mau megang ini tangan saya lumpuh. Maka ketahuan Sarah lah yang dan Sarah mengatakan, ya Allah, lindungi saya daripada orang yang zalim ini. Lalu minta maaf dan doakan balik lagi. Balik kurang ajar mana? Mau memegang saat Siti Sarah, lumpuh lagi. Sampai 3 kali berturut-turut sampai akhirnya mati itu Raja Mesir. Akhirnya Ibrahim dan Sarah kembali pindah lagi ke Palestina. Setelah pindah ke Palestina, maka kemudian tidak lama menikahlah dengan Siti Hajar. Ketika menikah dengan Siti Hajar, itu permintaan daripada Siti Sarah. Kau tidak ada keturunan, kawin lagi. Kawinlah dengan siapa? Kawin dengan khadimah, dengan pelayannya Siti Sarah. Namanya Siti Hajar. Ketika nikah dengan Siti Hajar, nggak taunya benar dari Siti Hajar lahirlah yang namanya Nabi Allah Ismail.
Ketika lahir Nabi Allah Ismail, dilihat Ibrahim itu dekat dengan Nabi Ismail, masih bayi nih. Timbullah rasa cemburu dari Siti Sarah. Lalu Siti Sarah mengatakan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya saya ikut senang dengan adanya Ismail, tapi ya, dalam diri saya ini menolak, saya cemburu menurut berarti. Terus bagaimana? Jauhkan dia dari aku yang sekiranya aku tidak melihat dia lagi. Maka Siti Hajar pun dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim dan dalam keadaan juga Nabi Allah Ismail masih bayi. Atau selama perjalanan nggak tahu ini mau dibawa kemana Siti Hajar ini, nggak tahu. Karena memang Nabi Allah Ibrahim sering perjalanan. Nggak taunya dibawa ke satu negeri yang namanya negeri Bakkah. Namanya negeri Bakkah. Sekarang yang jadinya Mekah. Sampai ke satu tempat yang namanya Mekah itu, atau Bakkah atau Mekah tersebut, nggak taunya Siti Hajar ditinggal. Ketika ditinggal Siti Hajar ini bingung. Loh, ini apa-apaan ini? Mekah itu nggak ada orang satu pun di tempat yang jauh dari manusia. Suku yang paling dekat itu jaraknya berapa puluh kilometer, namanya suku Jurhum. Namanya suku Jurhum. Akhirnya, ketika ditinggal, Siti Hajar gelandotan. Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggal di sini? Siapa yang bakal mendidik, yang menjaga kami? Enggak dijawab. Siapa yang bakal mendidik anakmu Ismail? Enggak dijawab. Oh, ngerti. Ya, Siti Hajar ngerti. Oh, ini berarti anak sesuatu. Allah amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami? Nabi Ibrahim baru menjawab, iya, Allah yang memerintahkan. Allah yang memerintahkan. Loh, kalau Nabi Ibrahim kan memang disuruh bawa Hajar kemana saja, terserah, pokoknya sengaja. Ya. Tapi perintah Allah beda lagi. Perintah Allah ya bawa, tapi ke tempat negeri yang namanya Mekah ini. Ketika sampai ke situ dan Siti Hajar ditinggal, Siti Hajar mengatakan kepada Ibrahim, Allah amaraka bihadza, na'am. Allah amaraka bihadza. Idzal la yudayyi'an Allah. Kata Siti Hajar, kalau begitu, kalau itu perintah Allah, berarti Allah nggak bakal nyanyiakan. Iki cekelan. Siti Hajar ini ditinggal, wong wedok satu-satunya perempuan bawa bekal sedikit. Bekal. Apa itu? Kurma, ya, kurma Prestin itu, kurma sama air. Selesai itu bekalnya. Nggak ada rekening nang bank, duit nggak ada belas. Nggak ada. Kita kan masih ada ya. Tapi subhanallahnya Siti Hajar mengatakan, idzan kalau begitu la yudayyi'an Allah, Allah tidak bakal menyanyiakan kami. Setiap perintah Allah di belakangnya Allah tidak pernah akan menyanyiakan apa yang kita lakukan, apa yang ada dalam perintah tersebut. Kita diperintahkan sholat, Allah tidak akan menyanyiakan apa yang kita lakukan. Sholat kita itu tidak. Ya. Makanya Allah sudah menjelaskan tegas. Allah mengatakan, wa amur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan. Sing dipikir menungso iki lak rezeki to. Kerja salat ditinggal. Ya, enggak ada lagi cari uang salat tinggal, cari uang salat diakhirkan, cari uang dan lain sebagainya. Ya. Tapi subhanallah Allah mengatakan la nas'aluka rizqan. Kami kata Allah tidak pernah menanyakan kalian tentang rezeki. Nahnu narzukuk. Kami yang berikan rezeki. Yang penting siji, peduli dengan perintah Allah, termasuk salah satunya sholat, penuh rezeki kita. Makmur kita dengan rezeki. Cuman karena kita ini terlena dengan logika. Logika itu sebenarnya benar, cuman kita yang salah menggunakannya. Logika itu benar. Karena itu logika itu dari Allah. Akal itu adalah dari Allah. Tapi salah menggunakan akal itulah yang menyebabkan kita terlena. Sehingga sholat itu dinomor duakan, yang kemudian dinomor satukan adalah mencari duit, mencari rezeki. Padahal dahulukan yang namanya perintah Allah, lalu rezeki akan datang. Toh yang sumbernya rezeki, yang memberi rezeki, yang ngatur rezeki ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah itu ditinggal. Subhanallah, Nabi Allah Ibrahim beberapa langkah itu ya rada abot ninggal anak kok. Anak satu-satunya lagi. Waduh, anakku iki dadi apa dipangan macan, dipangan
dimakan serigala dan lain sebagainya. Lalu Nabi Allah Ibrahim Allah berdoa, ya. Allahumma rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Nah, ya. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Doanya Nabi Ibrahim itu simpel, tapi di luar nalar hadirin. Mekah itu tanduran siji pun gak ono. Lu saiki ono iya disirami, setelah perkembangan zaman ditemukan air bor dan lain sebagainya. Sebelumnya nggak ada tanaman sama sekali. Bahkan kalau ada tanaman itu tanaman-tanaman liar yang nggak bisa diapa-apa no. Ya. Buah-buahan apa mana? Buah-buahan, buah apa nggak ono nar. Ya. Tapi doanya Nabi Allah Ibrahim itu di luar nalar. Kadang-kadang doa yang di luar nalar itu dibuat nalar sama Allah Subhanahu wa taala. Dibuat masuk akal. Doa nggak masuk akal itu dadi masuk akal kalau Allah Subhanahu wa taala sing nampani. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang melunasi. Doa Nabi Ibrahim, Allahumma rabbana, ya Allah, ini askantu biwadi ghairi dzi zar'in min dzurriyyati biwadi dzi. Saya tinggalkan daripada dzurriyyahku, anakku, ya. Biwadin di satu lembah ghairi dzi zar'in yang enggak ada tanaman sama sekali. Nabi Allah Ibrahim delok sekarang tanaman itu. Tapi doa ini, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, untuk mendirikan salat mereka. Kan harusnya kan tidak ada kalimat liyuqimus shalah. Langsung aja fahfadhum ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Ya Allah rzuqhum ya Allah. Berikan mereka rezeki ya Allah. Tapi Nabi Allah Ibrahim mengatakan liyuqimus shalah. Supaya mereka mendirikan salat. Nabi Ismail itu bayi rek. Ini Al-Qur'an ini ya. Nabi Ismail itu bayi, gak iso apa-apa, merangkak gak iso. Kok liyuqimus shalah ya apa cara sembahyang? Satu-satunya orang yang bisa sholat di situ cuma Siti Hajar. Liyuqimus shalah katanya. Supaya cita-citanya Nabi Ibrahim supaya anak keturunannya jadi pendiri sholat. Tapi belakangnya Pak. Liyuqimus shalah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati-hati manusia condong kepada mereka. Saking condongnya doanya itu dikabulkan oleh Allah. Orang yang sepuh tuh kerjaannya itu ya Allah, kerjaannya nyapu rek. Nyapu omane wong DKI. Ya. Sepuh usia 80 90 bahkan ada haji yang terakhir itu ada sampai usianya 110. Tapi hampir setengah umurnya nyimpen duit bukan gaya rumah, bukan buat beli rumah, bukan buat beli mobil. Bukan buat apa-apa enggak, tapi buat berangkat haji. Buat berangkat haji. Ya, kita orang nyelengi kayak apa? Kayak kawin. Enggak kawin-kawin. Kayak apa? Kayak itu sepeda motor. Cita-citanya terlalu rendah sebenarnya itu. Tapi ini subhanallah cita-cita. Saking condongnya diberi kecondongan oleh Allah sampai seperti itu. Liyuqimus faj'al afidata iki durung ono perintah haji dan lain sebagainya. Ka'bah sih durung ono. Ya Ka'bah ada karena Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim pondasi pertamanya. Nabi Allah Adam pondasi pertamanya. Ya, itu pondasi pertamanya Nabi Adam. Lalu kemudian subhanallah, iki cocok ke pengajian iki cuman Nabi Allah Ibrahim tok. Nanti ada Nabi Lut itu ceritanya enggak kalah asik iki. Lalu kemudian Nabi Allah Ibrahim waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Condong kabeh kepengin haji umroh. Saya punya satu orang jamaah umroh saya itu yang tahun kemarin. Ya, saya punya travel. Ya, tapi sebenarnya bukan travel saya, travel jamaah majelis salah satu majelis jamaah majelis At-Taufik yang ada di Banjar. Ya, ya saya diajak, saya jadikan apa model komisaris tak apa sembuh. Ya. Lalu ada satu tukang, dia itu nyapu pasar, ngerti ya? Jadi pasar itu nek tutup kabeh dia pakai nyapu. Wis ngerti. Subhanallah, ngikut umroh dan ini paling semangat. Ya. Saking semangatnya subhanallah mungkin dikasih berkah sama Allah. Dia itu gawe jam-jamnya jelas-jelasan jam imitasi. Mbok iki ndelok apa ndak wong iki.
Jam itu imitasi, cuman gede. Setiap dia pakai jam itu banyak orang yang naksir jam itu mau sampai apa dituku dengan harga yang luar biasa. Jadi balasan teko Allah Subhanahu wa taala saking tukang sapu kepin berangkat kan berarti berkorban hartai. Wes macam-macam ya. Warzuqhum minats tsamarat. Nabi Allah Ibrahim doanya warzuqhum minats tsamarat, karuniakan kepada mereka buah-buahan. Antum kalau berangkat umroh atau haji, masuk Mekah, mau cari buah apapun ada. Mau cari buah apapun ada. Ya mungkin di sini ada durian ngono tok ae. Tapi sudah ada durian sudah ada di situ. Tapi kalau mau cari tanamannya enggak pernah ada. Aku buah anggur, tak dereki tanduran anggur. Enggak ketemu. Enggak ketemu. Buah-buahannya ada tapi subhanallah tanamannya enggak ada. Lho iki warzuqhum minats tsamarat, karuniakan kepada mereka buah-buahan, tapi sebelumnya itu doanya Nabi Ibrahim bahwa biwadi ghairi dzar'in, di satu tempat enggak ada tanaman. Tapi dungone njauh buah. Lah tekon ndi? Download ta. Enggak iso, enggak masuk akal doanya itu. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur semuanya. Subhanallah, doa itu semuanya kabul. Tapi cita-citanya satu apa? Liyuqimus shalah. Ya. Nek kepingin duwe anak, ya Rob liyuqimus shalah, jadikan dia pendiri sholat. Aja cita-cita ya Rob engko tak doatno iki anakku iki nek gedhe apa tak sekolah sampai dadi dokter. Halah, iku lak cita-citamu. Tapi di Lauh Mahfuz tertulis tadi dokter apa iki malah dadi wong loro-loroan dadi pasien kok. Lah repot kayak gini. Ya Rob, ini saya jadikan profesor. Hadah, tadi apa? Sekolah TK enggak lulus. Cara cita-cita kita ini sekado ya. Tapi cita-citanya Allah, kita sadarkan ke Allah liyuqimus shalah. Ya. Jadikan ini pendiri sholat, jadikan ini orang alim yang beramal, jadikan ahli ibadah, orang soleh. Wah, Allah yang atur semuanya. Nah, itu. Akhirnya habis bekalnya, kurmanya habis, bingung deh munggah Gunung Safa. Munggah Gunung Safa ditolak enggak ana apa-apa belas. Kotongan ibaratnya itu kosong. Turun lagi, naik ke Jabal Marwah, Gunung Marwah. Ditolak enggak ana maneh. Sampai ngono balik-balik saking bingungnya dengan Nabi Allah Ismail ini. Ismail ini nangis-nangis sih. Ya, kelaparan. Disusoni ya enggak bisa, wong ibunya ya juga butuh asupan, butuh makan. Bingung seperti itu, akhirnya malaikat Jibril turun, dikebaskan sayapnya. Ya, ada yang cerita katanya Nabi Allah Ismail ngentaken tumitnya, kakinya. Ya, keluar itu air, saking senengnya Siti Hajar, itu dijeburi. Banyak itu tahu. Ketika bergenang, wah, saking senengnya. Ya, sampai lupa yang namanya bersyukur. Ya, kita itu kan gitu, nerima gaji ku lali syukur. Langsung dipikir gini, waduh nerima gaji 3 juta, bayar listrik, bayar iki, bayar iki, dipikirin bayar tok, makanya melarat terus. Lah saya nyekel duwe iki dipikirin melarate. Ya. Saya dipikiri bersyukurnya. Bersyukur Siti Hajar tadi, lupa syukur ya. Senangnya, saking senangnya gitu ya, karena memang ya lumrah. Manusia itu kan tabiatnya kalau ketemu sesuatu semenjak sebelumnya itu dia dalam keadaan kekurangan, begitu nemu sesuatu yang dia inginkan, wah lali wis saking senenge. Kayak wong poso pas buka, kadang-kadang lali dungane. Paham ya? Nah, lalu kemudian dikatakan ahli tarikh, andaikan itu Siti Hajar itu kemudian bersyukur sebelum dia itu saking senangnya itu, ya. Makanya innallaha la yuhibbul farihin. Allah itu kadang-kadang enggak senang wong terlalu senang, terlalu bahagia itu sampai akhirnya lupa diri nanti. Nah, itu dikatakan itu yang namanya negeri Mekah. Kalau Siti Hajar itu sampai bersyukur, alhamdulillah syukur. Itu saking bersyukurnya tadi itu efeknya ya, tanah Mekah itu akan menjadi danau. Mekah loh ya, duduk haram ya, Mekah. Mekah itu kabeh iku ape dadi danau. Saking luar biasanya keluarnya Zam-Zam.
Karena lupa seperti itu maka dikeluarkannya secara memenuhi saja. Ya. Makanya mudah-mudahan rezeki ini sampean semuanya itu seperti air zam-zam. Enggak entek-entek ngono ya. Wah, tapi yang bersyukur ya. Lalu kemudian Nabi Allah Ibrahim salah satunya adalah ya mungkin kalau bahasa kita itu iseng, tapi enggak iseng. Ya Allah, arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bagaimana sih engkau itu menghidupkan mauta yang sudah wafat. Allah mengatakan, ya Ibrahim, awala tu'min. Wahai Ibrahim, kamu tidak beriman. Kata Nabi Ibrahim, bala, ya Allah, saya beriman. Tentu saya beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi saya ini kepingin hati saya lebih tenang. Ya, mudah-mudahan kita ini semuanya beriman kepada Allah. Ya, tapi kan kita minta-minta kadang-kadang itu Allah pasti memberi. Mungkin pertanyaan kita itu, ya Rabb, kapan diberi ini? Kapan saya dikabulkan doanya? Ya, andaikan Allah itu bisa mengatakan seperti ini, awala tu'min, kamu enggak beriman, saya enggak pasrah gitu. Kita akan menjawabkan, bala ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, tapi supaya hati saya tenang. Ketika doa saya dikabulkan, diijabah, nampak hati saya tambah tenang. Ya. Makanya itu ya, seperti itulah Nabi Allah Ibrahim. Lihat ma'inna qalbi. Qala fakhud arba'atu minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Wallahu a'lamu sa'ya. Wa'lam anna Allah azizun hakim. Ambil 4 burung. Potong-potong. 4 burung diambil. Riwayat jenis burungnya beda-beda. Anggap ngene, mano murai batu, kacer, apa meneh doro, perkutut. Iku diketoki. Satu ini potong kepala, kemudian potong badannya. Nanti apa? Taruh di tempat yang kamu mau. Ditaruh sana satu, taruh sana satu. Panggil mereka, dipanggil. Nggak taunya ini riwayat mereka semuanya datang dengan kepala sama badannya menyatu. Ada riwayat yang lain, wallahu a'lam, ini riwayat dari mana? Itu mereka burung itu datang kepada Nabi Allah Ibrahim, perkutut ndasi murai, doro ndasi perkutut, apa tadi beda-beda ndas. Satu badan ini tiap-tiap burung itu beda-beda kepala. Hanya untuk menunjukkan iki lho urip kene. Dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini Nabi Allah Ibrahim. Juga kemudian Nabi Allah Ibrahim datang ke Palestina. Di tempat Palestina itu dulu menyembah yang namanya kawakib. Apa kawakib itu? Menyembah perbintangan. Menyembah perbintangan. Nabi Allah Ibrahim ketika datang di situ menunjukkan bahwasanya Nabi Allah Ibrahim memang enggak nyembah bintang, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika seperti itu, maka Nabi Allah Ibrahim menunjukkan bahwasannya ini depan orang banyak. Pas malam itu bintang itu dilihat Nabi Allah Ibrahim, oh, hada Rabbi. Kata Nabi Allah, oh jangan-jangan ini Tuhanku. Jadi kalau kisah-kisah yang di SD itu Nabi Allah Ibrahim kok belayu, terus serang gua, setelah di gua itu ngomong, iki Rabbi, lo kok hilang? Enggak, itu Nabi Allah Ibrahim sudah beriman sebelumnya itu. Nabi Allah Ibrahim itu nabi. Iya. Memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi. Lalu kemudian ya. Lalu kemudian mereka ditunjukkan bintang. Bintangnya hilang. Ditunjukkan qamar. Duh, kok bintang hilang? Wah, ini tidak benar, ini masuk Tuhan hilang. Terus ditunjukkan bulan. Wah, ada akbar. Ini lebih besar. Ketika lebih besar dibilang, loh kok hilang mana? Nah, tahunya besok paginya ini masih depan orang banyak Nabi Allah Ibrahim. Ketika melihat matahari, Nabi Allah Ibrahim mengatakan, hada Rabbi, hada akbar. Ya.
Ini baru Tuhan katanya. Nunjuk matahari. Ini depannya orang-orang Palestina ini tadi. Ini baru Tuhan. Ini gede, bengi-bengi itu cilik kabeh katanya. Ini besar, ada akbar. Falamma afalat ya, ketika hilang, Nabi Allah Ibrahim mengatakan, wah kalau seperti gini, la in lam yahdiyani rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Ini hilang mana? Masa Tuhan hilang-hilangan kayak gini? Waduh, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada saya, la akunanna minal qaumidh dhalin. Kalau seperti ini berarti nanti saya bisa jadi orang dhalim. Orang sesat gitu, orang dhalim. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, wis gini wae kabeh katanya, kata Nabi Ibrahim. Ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Saya lepas tangan dari kalian semua. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Segini aja. Saya ini wajjahtu wajhi, saya hadapkan kepada Tuhan semesta alam dan lain sebagainya, dan saya bukan termasuk orang yang musyrik katanya. Orang-orang sana itu ngamuk semuanya. Wah, itu berusaha untuk mengusir Nabi Allah Ibrahim. Dari Palestina itu yang kemudian Nabi Allah Ibrahim hijrah ke Mesir. Atuhajuni fillahi wa qad hadani wa la akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Ya. Nabi Ibrahim dikatakan apa dalam Al-Qur'an? Tilka hujjatuna ataina Ibrahim. Ya. Dan ini adalah hujjah. Hujjah itu dalil-dalil, bukti-bukti kami kami berikan kepada Nabi. Lalu kemudian selesai itu semuanya, ya, kembali ke ceritanya. Nabi Ibrahim setelah menaruh Sarah dan Siti Hajar kembali ke tempatnya Siti Sarah. Ketika duduk dengan Siti Sarah, tiba-tiba ada 3 orang datang ngetuk pintu. Karena ngetuk pintu, Nabi Allah Ibrahim melihat diserahkan untuk masuk. Sama ketika masuk, Nabi Allah Ibrahim kemudian, karena namanya Abu Dhaifan kan, jadi bapaknya para tamu, karena saking senangnya sama tamu dan sangat menghormati tamu, diperintahkan masuk. Nabi Allah Ibrahim ngambil domba, disembelih dan lain sebagainya, dipersilahkan. Ketika dipersilahkan makan, mereka tidak mau makan. Wah, nah, orang-orang dulu itu, ya, kalau misalnya dibuatkan makan tidak dimakan, itu berarti orang ini punya maksud buruk. Lalu kemudian tiga orang tersebut mengatakan, wahai Ibrahim, tenang saja. Sesungguhnya kami bertiga ini datang ke sini karena kami diperintahkan Allah bukan untukmu. Kami diperintahkan Allah untukmu itu cuma ngasih kabar gembira. Sedangkan kami bertiga ini diperintahkan untuk anak daripada saudaramu Nabi Lut. Lalu kami memberikan kabar gembira, kata Nabi Ibrahim, kata bertiga itu, bahwasannya kamu akan memiliki seorang putra. Ya. Kamu akan memiliki seorang putra. Jadi dalam Al-Quran mereka mengatakan, la takhaf inna ursilna ila qaumil Lut. Jangan takut Ibrahim, kami diutus kepada kaum Lut. Lalu mereka memberikan kabar gembira, fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Lalu di belakangnya itu ada Siti Sarah. Siti Sarah bingung, ambil nyekel barang ini. Ishaq Yaqub apa iki? Dia Siti Sarah itu seneng campur ngamuk. Seneng campur marah. Lu seneng dikasih kabar gembira anak, tapi melihat keadaannya Siti Sarah sendiri dan Nabi Allah Ibrahim, kayaknya mustahil. Kok niki teko iki kabar gembira apa ngilokno? Masa ono mbah-mbah apa duwe anak. Enggak ada ceritanya nenek-nenek itu hamil. Lalu kemudian fa-aqbalat imra'atuhu fi sarrah famakutha wajha. Lalu Siti Sarah itu ambil bingung, ambil apa gitu. Lalu sambil mengatakan, ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikhan. Hei,
Masa mungkin katanya. Saya melahirkan sedangkan saya ini sudah tua dan ini suamiku juga sudah tua. Inna hadza la syai'un ajib. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang aneh katanya. Maka para malaikat mengatakan, malaikat Israfil ini ya yang datang itu malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Ini 3 malaikat ini sering datang, termasuk datang ketika perang Badar. Ya, Israel gak teko. Nah, Israel teko itu berarti mati ngono ae. Makanya perang Badar juga Israel gak datang. Kalau Israel datang ya kayak apa perang, sebelum tok lah mati kabeh. Ibaratnya seperti itu. Akhirnya mereka mengatakan, qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Apakah kalian heran dengan perintah Allah, dengan urusan Allah? Rahmatnya Allah dan keberkahannya kepada kalian semua wahai para ahlul bait, sesungguhnya Allah maha mulia, maha terpuji. Enggak lama lahirnya yang namanya Ishak. Wa min wara Ishak Yaqub, itu sudah Nabi Allah Yaqub sudah dikasih tahu juga. Wa hakadha juga dalam ayat yang lain Nabi Allah Ibrahim itu mengatakan qala abasyartumuni ala an masanil kibaru wa bima tubashirun. Kalian ngasih kabar gembira bahwasanya saya ini sudah tua. Lalu kabar gembira yang mana yang kalian maksud? Qalu basyarnaka bil haqqi fala takun minal qanitin. Kami berikan engkau kabar gembira wahai Ibrahim dengan yang hak, dengan benar. Fala takun minal qanitin, maka jangan jadi orang yang putus asa. Ini subhanallah, ini kembalikan ke kita juga. Ini Al-Qur'an, makanya Al-Qur'an itu luar biasa hadirin. Kalau kita bacanya itu dengan memahami sebenar-benarnya Al-Qur'an. Makanya Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan la yakunu muridan hatta wajada ma talabahu fil Qur'an. Tidaklah menjadi seorang murid itu adalah murid yang sejati, yang menginginkan Allah adalah seorang yang murid sejati sampai dia mendapatkan apa yang dia cari semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Ini subhanallah mengatakan, ini malaikat ini mengatakan fala takun minal qanitin basyarnaka bil haqqi fala takun minal qanitin. Nabi Allah Ibrahim sepuhnya sampai seperti itu tetap dibilang jangan putus asa. Apa bedanya putus asa? Gini, ada yang namanya pasrah, ada yang namanya putus asa. Orang itu salah kaprahnya. Sebenarnya salah satunya adalah meletakkan keadaannya itu. Kalau diletakkan di depan namanya pasrah, tapi kalau diletakkan di belakang namanya putus asa. Nabi Allah Muhammad SAW itu dikatakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa idza azamta, kalau kamu sudah berencana yang namanya rencana itu di belakang apa di depan? Di belakang amal apa di belakang amal? Depan amal. Rencana baru dilakoni. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka itu namanya tawakal atau pasrah. Tapi kalau sudah dia itu menjalani ngono sampai ketemu jalan buntu terus mengatakan wis tawakal wis, itu bukan tawakal. Itu namanya putus asa. Jadi putus asa itu tempatnya di belakang. Apa yang faktor utamanya seorang itu bakal putus asa adalah merasa bisa. Aku iso tenang wae, iso. Petek mentok. Soro ya, itu putus asa berarti kan. Nabi Ibrahim itu tidak sampai tua seperti itu nggak pernah putus asa sama sekali. Siti Sarah itu saking ya memang takjub kaget, mosok rek. Akhirnya diberi jalan keluar. Fala takun minal qanitin, jangan seperti menjadi orang yang putus asa. Lalu kemudian selesai itu nanti insya Allah masuk ke ceritanya Nabi Allah Ismail. Mulai kecilnya, mudanya sampai setelah menikahnya Nabi Allah Ismail. Hakadha wallahu taala alam bisawab. Iki si Ibrahim iki sak majelis. Nabi Ismail sama Lut insyaallah besok to in one lah ya. Nabi Ismail sama Nabi Lut atau Nabi Ismail sama Ishak ya. Wa Ibrahim kullu muttaba. Apa katanya? Ya Lutun wa Ismailun Ishaqun kada Ya'qub Yusuf wa Ayyub. Wallahu a'lam
الصواب. هذا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه وأزواجه وذريته والأجمعين. ثم إلى الحج علي حسن الحج داكر يوم الصواب وجميع أهل الأجمعين ووالدينا ووالديكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين. ثم إلى رسول حبيب الجد محمد الزركاء وسيدة الرحمن الوالد من سنة خالص خمسة الرحمن وعطا مبارك فوزي ومتخير رسول الله وفضل أحمد والحبيب أنيس الحبشي ورسول الله ووالدينا ووالديكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين. أن الله يغفر له ويرحمه وليجعله في الجنة ويغفر ما تبادل وضاف حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا يجعل قبورهم حفظا من حفار النير على دينه وعلى كل صالح الشام من آخرة الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا صرفنا على الرضا أشرفنا فاكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة استر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحوة والمسلمين أجمع آمين يا ربي. أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل زولي بالمصطفى رسولي نحظى بكل زولي بالمصطفى رسولي نحظى بكل زولي. سلام ربي عليه عد الحبي وآله وصحبي عداد طشر صحبي والحمد للإله بالبدء والثناء. Yang mau bertanya silahkan. Ya. Caranya melempar jumroh itu apa? Ya. Sejarahnya lempar jumroh itu nanti di kisahnya Nabiullah Ismail sebenarnya. Ya. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim mendapatkan perintah ya, dalam mimpi untuk menyembelih Ismail ya. Lalu itu Nabiullah Ismail itu bukan bayi ya, masuk sudah besar, sudah sok mikir, sudah menjadi pemuda. Wa ya ibnati inni ara inni adbahuk famadza tara. Wahai anakku, diminta pendapat. Saya ini mimpi kamu tak sembelih. Bagaimana pendapatmu? Kata Nabiullah Ismail, if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan. Ketika perjalanan ya, membawa Nabiullah Ismail, setan kok gini. Setan itu mengganggu di 3 tempat. Mengganggu supaya pertama yang diganggu itu adalah Siti Hajar. Siti Hajar nggak peduli, Jarno pak anak EDE kok. Lalu mengganggu Nabiullah Ismail. Ismail, kamu ini mau disembelih loh, mati loh urusannya. Malah disawati. Siti Hajar ya melempari itu setan. Lalu Siti Nabiullah Ismail, setan begitu ganggu dilempar juga. Begitu juga Nabiullah Ibrahim, ini anakmu loh, satu-satunya loh katanya. Nek mbok sembelih, wes hilang, nggak punya anak lagi. Wah, stop, dilempar. Nah, 3 kali melempar setan itu maka diabadikan oleh Allah dengan yang namanya lempar jumroh. Jadi itu kejadian itu. Paham ya? Paham? Paham ya? Paham ya? Peti aku malah. Nah, enggak, yang mau tanya lagi silahkan.
Ini apanya? Ini kabel apanya? Kabelnya apa-apanya? Oh iya. Kok sampai keresek gitu tadi kenapa? Silakan yang mau tanya silakan. Masalahnya di burung empat itu hubungan dengan sifat manusia, misalnya kan dari sini. Burung yang 4 tadi berhubungan dengan 4 sifat manusia yang harus disembelih. Wallahu a'lam, enggak tahu. Apa? Gimana? Itu faedah itu. Di mana? Di kitab apa? Oh, pernah dengar bahwa saya 4 sifat itu ada 4 sifat, diambil dari situ 4 sifat yang harus disembelih oleh manusia. Apa we biasanya sombong. Hah? Burung merak? Oh, burung-burungnya. Oh, Allah. Anda tahu sih burung-burungnya nggak tahu, tapi insya Allah ada itu mungkin di kitab sejarah atau apa mungkin ada. Ada itu tidak ya. Ya Allah alam. Tapi karena yang namanya burung ya mungkin karena burung paling gampang. Empat binatang pas gede-gede repot hari ini. Sembelih gajah, jarofa, kebo, aduh. Ya, 4 burung memang. Arba'at thair, 4 burung kata firman Allah SWT. Ya. Allah a'lam. Kapan itu? Hari kiamat. Oh, memang ada pendapat, ada bahwasanya Ka'bah itu akan dihancurkan dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah harta karun itu dulu memang Ka'bah itu tempatnya nyimpen barang-barang berharga. Tapi sekarang itu Ka'bah itu dalamnya itu tempat kosong, yang adanya cuman amud tiang-tiangnya Ka'bah, ya. Dan itu banyak itu di video ada itu. Oh, udah tahu. Bawahnya udah tahu karena memang Ka'bah seperti itu. Ka'bah itu tinggi ya. Tinggi, kenapa tinggi? Karena zaman jahiliyah dibuat seperti itu untuk membedakan orang-orang yang bisa masuk hanya orang-orang yang tokoh-tokoh saja. Kalau orang-orang yang berarti orang-orang rendah tidak bisa masuk. Orang menengah ke bawah nggak bisa masuk. Orang menengah ke atas baru bisa masuk. Itu Ka'bah dibuat tinggi pintunya seperti itu. Dan memang kosong dulu memang dipakai untuk barang-barang berharga. Tapi sekarang sudah ada semuanya. Itu zaman dulu sudah zamannya Nabi sudah hilang. Tapi hatinya atau harga dirinya seorang muslim itu lebih daripada Ka'bah. Lebih berharga daripada Ka'bah. Muslim satu. Apalagi muslim banyak. Fadhal mungkin yang lain. Ya, tahu. Lakukan jangan pahalanya, jangan Allah akan kan bentuknya nanti kan gaji, nanti dia pahala itu. Jangan kalau kita melakukan suatu ibadah itu kan pasti ada sesuatu yang harus kita dapat. Misal salat hajat itu kan ada hajat yang harus kita bikin ini. Mungkin punya tawarannya. Lalu apakah yang itu ya kan nanti kalau kita melakukan itu nuntut Allah sudah diterangkan tuh. Jadi wis sakmene ojo penuntut masih penuntut sakmene wis kan. Nanti pasti akan nanti kalau enggak kita melakukan itu nanti pastinya kan prosesnya itu
balik lagi ke kita. Berarti ya wis akhirnya nggak usah melakukan sholat hajat dan sebagainya. Ya. Jadi gini, apa yang kita amalkan semuanya itu adalah harapan kita, keinginan kita. Dan dasarnya adalah husnudzon. Kenapa dasarnya husnudzon? Karena kita nggak tahu ini diterima apa enggak. Kadang-kadang syarat-syaratnya sudah terpenuhi semuanya, tapi ada aja sesuatu yang itu adalah haknya Allah satu-satunya. Apa hak apa jenis? Prerogatif. Itu haknya Allah Subhanahu satu-satunya. Dan kita hanya bisa berhusnudzon. Ya, dengan kita melakukan hajat ini, ya ini mungkin kuncinya. Oh mungkin ini adalah cara yang lainnya. Kita mengharapkan itunya. Makanya saya ngelihat kalau ada orang yang pengen gini ya saya suruh sholawat. Ada yang amalan istighfar ini misalnya itu bisa dipakai untuk semuanya, untuk hajat, untuk loro-lorowan, untuk rezeki yang sempit dan lain sebagainya. Tapi dasarnya adalah kita berhusnudzon kepada Allah. Siapa tahu ini cara lalu Allah memberikan. Ya. Tapi kalau kita menuntut, ya Rob, aku sholat hajat kok tidak dikabulno ya. Nah, kalau kita melihat seperti itu kita nggak bakal bisa tenang. Ngamalo iki salah, ngamalo iki kok tidak diterima, ngamalo iki kok tidak ketokan. Akhirnya kita malas beramal. Makanya saya katakan jangan lihat amalnya, tugasmu lakonono wis ikhlaso engko Allah sing ngakei. Ya. Dan itu kalau kita menghentikan itu amalan, saya gini ya tadi. Saya dapat daripada para guru-guru saya termasuk itu berangkat haji hajat. Tapi kami tidak hajat. Jadi momen-momen yang jarang, sangat jarang di usia di hidup kita. Tapi amalkan hajat itu. Amalkan hajat itu di setiap waktu. Misalnya, saya sholat ba'diyah saya campur. Sholat sunatul ba'diyah wa sholatul hajat. Saya sholat sunat duha. Ya saya campur usolli sunatul duha, sunatul istikharah wa hajat wa taubat. Saya sholat witir ya gitu juga, usolli rakaatain minal witir wa taubat wa hajat. Jadi hajat terus saya lakukan. Jadi seperti itu. Dan orang yang selalu berdoa orang yang selalu berdoa padahal dia belum melihat wujudnya qabul hajatnya itu, tetapi dia tetap doa, itu adalah bukti dia berhusnudzon kepada Allah. Allah mengatakan wa ana inda dhanni abdi bi, saya ada di prasangkaan hambaku kepada aku. Jadi hamba tersebut selama ya Rob doa dorong dikabul lah ya doa terus. Kenapa saya husnudzon? Mungkin doa saya yang terakhir ini, yang ini sekarang ini dikabulkan Allah nanti. Belum dikabul, saya tetap berdoa, mungkin nanti dikabulkan. Itu adalah hamba yang baik. Hamba yang buruk ketika berdoa itu mengatakan, ya Rabb, laqad da'autuk. Ya Allah, saya sudah berdoa, tapi saya belum diijabah. Ya Allah, saya harus doa. Makanya aku paling mangkel kalau ada banyak orang yang minta sama kita ini, bukan minta doa lah ibaratnya. Termasuk masalah, masalah ini agak aneh, masalah kena penyakit HIV. Wakere, enggak sih Ciluru. Buka di YouTube Majelis At-Taufik Banjarmasin kalau nggak salah, itu ada ayatul syifa. Saya pernah menjelaskan waktu bulan Ramadan berapa tahun kemarin. Itu saya ceritakan seorang yang kena HIV, orangnya itu dari Mekah, pas balik nang Indonesia, katanya Indonesia ini pergaulannya bebas. Di sana kan susah di Mekah. Akhirnya kumpul dengan perempuan, kenalah penyakit HIV. Itu akhirnya dia kena penyakit HIV, tidak bisa pulang ke Mekah, susah pulang ke Mekah. Akhirnya
kok subhanallah dia kepingin berobat ke tempatnya Ustadz Mukhris, ngerti ya Ustadz Mukhris ya, masa tahu itu Ustadz Mukhris. Tapi tak telepon, tak WA nggak dibalas-balas. Wah Ustadz Mukhris berarti mungkin sibuk. Orangnya datang besok ini mau ke Jakarta, sampai bengi nggak bisa kaca alarkan. Waktu itu saya ngisi di Banyu Urip, saya balik. Waktu di Banyu Urip itu, saya baliknya mampir ke sana, ditemani sama ada Bunyamin. Ada Bunyamin, jamaah tempel, jamaah majelis tempel Bunyamin. Sampai ke sana, piring di sana kan putih, saya tuliskan ayatul syifa. Lalu kemudian diminumkan dan lain sebagainya, ayo husnudzon dan lain sebagainya, sampai akhirnya alhamdulillah syukurillah ketika dia di Jakarta, beberapa hari sebelum dia kembali ke tempatnya dia, yang kotanya dia itu cek di laboratorium, 4 laboratorium, RSCM, IgG dan lain sebagainya, HIV-nya negatif. Padahal yang sebelumnya itu cek beberapa laboratorium itu juga gede-gede itu, sampai sing lab ngomong, loh kemarin kan positif kok bisa jadi negatif, makan apa ini? Pengen ngerti apa yang dikonsumsi, Dia bilang enggak ya, saya makan biasa saja. Ternyata 4 laboratorium yang semuanya negatif jadinya yang sebelumnya semuanya positif jadi negatif. Saking senangnya 2 hari langsung dia berangkat ke Mekah. Tapi intinya di belakang itu ada beberapa orang itu yang saya bilang yakino tabi Allah. Karena kalau kita yakin sama Allah, obat kita ini ya di pikiran kita. Apapun penyakitnya waras. Dengan kekuatan yakin ini tubuh itu ngolah dewi. Wasik pokoknya masalah yakin itu juga sekitar tahun 40-an, 1940-an itu ada satu dokter sampai nggak jadi dokter sampai nggak jadi dokter. Jadi apa? Jadi motivator. Cuman ngasih motivasi orang yang sakit, ayo, ustaz kon pasti sembuh. Yakin sembuh. Sampai disugesti sembuh, ya, diajak guyon, diajak sampai hilang kecemasannya dengan penyakit tadi, sampai akhirnya sembuh. Termasuk kanker 1, 2, 3 dan lain sebagainya itu. Tapi kalau ada satu orang yang mengatakan, "Beb, tapi aku sedonga kok tapi tetap loro." Tapi tetap loro. Nah, kalau sudah kayak gitu saya bilang, ya wis mari, sampean jangan ngomong sama saya lagi, ya jangan WA lagi. Api diobati koyo apa wae tetap loro. Kenapa? Karena dia sudah seperti itu sudah sangat kecewa, mengecewakan kayak gitu. Yang dituntut itu yakin. Dan ternyata dengan kekuatan yakin itu banyak, bukan 1-2 orang ya yang kena HIV ini, padahal obatnya nggak ono. Obatnya ya awakmu dewe gitu loh obatnya itu. Kalau kamu yakin dengan luar biasa kepada Allah, hilang itu penyakit. Apa wae penyakitnya. Ternyata kasus seperti itu sudah berapa? Mungkin lebih dari 5 orang yang kena HIV itu sampai akhirnya HIV-nya jadi negatif. Termasuk suami istri. Anak ini nggak ngerti apa-apa, anaknya nggak kena, tapi suami istri ini kena. Ketemu nang ampel sembuh ya. Bukan saya, aku menungso kayak sampean. Tapi karena yakinnya dia kepada Allah, Allah kasih obat. Itu aja. Kalau sholat hajat itu dilakukan dengan yakin, kabul. Dibalik, diterima apa tidaknya oleh Allah SWT. Wong sembayang jenazah itu tak warai. Allahu Akbar, bocok apa nggak ngerti. Ya Rob, kalau ini tamu saya sembelihkan kambing, saya muliakan. Tapi ini tamumu maka muliakan. Tapi karena yakinnya dan luar biasanya itu orang yang badui tadi itu jenazah diampuni. Nek dilakoni sampai kita orang turun tentu diampuni gitu. Paling balasannya dilingno, kok niku belajar Fatihah iku sing pertama, keloro kok sholawat, ketelu kok doane ngene, kepapat doane ngene. Ojo niru-niru badui. Tapi al badui itu doa aja kalau sak karep-karepe ya dikabulkan oleh Allah SWT. Ya beda orang, beda jalan lah. Tapi intinya jangan bersangkut paut dengan amal, karena amalmu ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah SWT. Terus banyak-banyak mengatakan, Rabbana Allahumma la tuhrimna khaira ma indak bi syarri ma indana. Jangan diharamkan
kebaikan di sisimu hanya karena keburukan di sisi aku. Ini gak mari-mari nih, ambil amal gak mari-mari. Itu rahmatnya Allah aja yang kita minta. Wallahu a'lam bishawab. Entek aneh pertanyaannya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.